Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat beberapa sinyal WiFi dari access point IndiHome ya. Jadi dari satu perangkat kita bisa membuat beberapa sinyal WiFi, yang mana kita akan lebih mudah mengelola WiFi kita. Misalkan untuk sinyal WiFi A kita bagikan ke orang-orang tertentu, misalkan tim kita atau keluarga kita. Kemudian sinyal WiFi B kita bagikan ke umum misalkan, yang mana WiFi B ini kita bisa ubah-ubah passwordnya setiap saat, yang mana tidak akan mengganggu dari pengguna WiFi A. Sebagaimana hal ini ditanyakan teman kami ya, dari Mas Wiki Josan. Seperti ini pertanyaannya. Jadi Mas Wiki Josan ini bertanya, biar HP kita tetap terhubung WiFi meskipun diganti gimana Bang? Maksudnya ganti password ya ini ya. Kemudian di sini saya jawab, saat ganti password maka perangkat yang terhubung dengan WiFi tersebut harus dihubungkan ulang dengan password baru tersebut. Namun cara yang Mas Wiki tadi tanyakan bisa dicoba dengan membuat dua SSID atau membuat dua sinyal WiFi. WiFi pertama untuk diubah-ubah passwordnya misalkan, kemudian WiFi kedua untuk yang jarang diubah-ubah passwordnya. Nah ini kemudian Mas Wiki juga sudah membalas. Oke, langsung saya praktekkan teman-teman. Jadi pertama saya akan masuk ke pengaturan routernya ya, pengaturan perangkat dari IndiHome-nya. Oke, saya buka dulu ini teman-teman. Saya menggunakan Chrome ya, browser Chrome. Kemudian saya akses IP address untuk mengakses perangkatnya, pengaturan perangkatnya. Alamatnya 192.168.1.1. Maaf seperti ini. Nah ini maka akan diminta username dan password. Hal ini juga bisa kita lakukan dengan smartphone ya teman-teman. Misalkan saya menggunakan Android saya, maka saya buka Chrome ya, aplikasi Chrome. Sama kita buka alamat IP address-nya 192.168.1.1, yang mana perangkat saya ini menggunakan router merek ZTE ya. Untuk merek lain kemungkinan sama IP address-nya, tapi juga kemungkinan agak berbeda ini IP address-nya. Oke, caranya sama ini dengan yang di komputer, cuman biar lebih jelas saya pakai yang di komputer saja. Oke, saya login dulu username dan password dari perangkat saya ya. Ini bukan username dan password WiFi-nya ya, tapi username dan password dari perangkat router saya. Untuk username dan password ini saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di channel saya ya, untuk video-video masuk login ke router, ganti password dan sebagainya. Nah ini saya sudah masuk teman-teman. Kemudian untuk mengganti melihat WiFi-nya atau sinyal atau SSID-nya, teman-teman masuk di network. Nah, di sini ya. Saya klik network, di sini ada menu SSID setting. Ini coba saya klik. Nah, di sini ada ini teman-teman. Pada kus SSID ini ada SSID 1 yang mana enable ya, enable atau aktif. Di sini maksimum clan saya batasi 8 pengguna. SSID GK Work Team. Jadi SSID name ini adalah nama WiFi-nya. Kita coba di sini. Saya lihat di smartphone saya. Nah ini teman-teman. Jadi nama WiFi ini, nama WiFi yang di smartphone ini menggunakan SSID yang ini teman-teman, GK Work Team ini. Nah ini ya. Nah ini, yang mana perangkat saya ini masih memancarkan satu sinyal WiFi ya, satu SSID. Di sini ada SSID 1. Dan nanti misalkan mau menambah sinyal WiFi atau menambah SSID, teman-teman tinggal di sini pilih SSID 2. Nah, ini teman-teman bisa diaktifkan. Enable. Nah, kemudian dari maksimum clan ini teman-teman bisa batasi penggunanya. Maksimal 32 ya. Misalkan saya batasi 10 orang misalkan, 10 pengguna. Nah ini SSID name ini adalah nama dari sinyal WiFi-nya. Misalkan saya pakai GK Online.
Misalkan saya beri nama WiFi ini ya teman-teman. Kemudian saya submit. Oke, ini sudah aktif. Nah, di sini teman-teman kita bisa membuat beberapa sinyal WiFi atau beberapa SSID. Bisa ini SSID 3 juga bisa ditambahkan lagi, dan SSID 4 ini bisa sampai 4 sinyal ya teman-teman. Sampai 4 SSID. Tapi di sini saya praktekkan 2 saja dulu. SSID 1 yang mana sudah aktif, dan SSID 2 tadi baru saja saya aktifkan. Saya lihat di sini di smartphone saya apakah sudah terdeteksi. Nah, ini teman-teman, di sini sudah ada terdeteksi GK Online yang tadi saya buat di sini. Statusnya enable ya, tadi saya aktifkan jadi aktif. Kemudian SSID-nya saya beri nama WiFi-nya. Kemudian saya submit. Nah, ini langsung terdeteksi sinyalnya. Jadi perangkat saya ada 2 sinyal, dia memancarkan 2 sinyal ya, 2 SSID. Yang pertama GK Workteam yang sudah connect tadi, kemudian GK Online ini yang baru saja saya buat tadi. Nah, kemudian untuk mengganti-ganti passwordnya, teman-teman masuk ke security, yang mana security atau password WiFi-nya ini, password WiFi untuk tiap SSID bisa kita atur ya. Jadi ini untuk SSID 1 tadi, passwordnya di sini ya, bagian WPA passphrase di sini. Nah, ini password untuk sinyal yang GK Workteam tadi, yang SSID 1. Kemudian untuk SSID 2, ini saya klik SSID 2 ya, pada menu security tadi, SSID 2. Nah, ini adalah password dari sinyal GK Online tadi, yang SSID 2 ya. Nah, ini misalkan saya ubah dulu biar gampang. Misalkan GK 0272, misalkan ini ya teman-teman. Nah, saya ganti passwordnya, dari password lama saya ganti baru. Saya klik submit. Oh, kurang panjang ya, GK. Saya tambah lagi GK. Misalkan saya ingin password ini GK 0272 GK, minimal 8 karakter ya teman-teman. Saya klik submit. Oke, confirm. Nah, ini your data have been stored. Oke, sudah benar teman-teman. Selanjutnya saya coba ya di smartphone saya. Oke, saya hubungkan yang GK Online ini tadi, yang sinyal kedua atau SSID 2. Saya pakai password yang tadi ya, GK 123, maaf, GK 0272 GK. Nah, ini ya passwordnya, ini sama ya teman-teman yang di sini tadi, yang di smartphone. Nah, ini sama passwordnya. Saya coba klik sambungkan. Oke teman-teman, di sini sudah terhubung ya smartphone saya dengan sinyal GK Online. Jadi ini yang juga kami gunakan teman-teman di tempat kami. Kami membuat 2 atau lebih SSID, yang mana sinyal pertama yang GK Workteam ini saya bagikan ke tim saya, tim khusus ya, yang mana passwordnya jarang saya ubah. Kemudian yang SSID 2 ini yang sinyal kedua biasanya saya bagikan entah ke teman atau ke tamu atau ke saudara dan sebagainya. Nah, ini yang kadang kita ubah-ubah passwordnya. Jadi melalui menu security ini, kemudian SSID 2. Nah, ini yang sering saya ubah-ubah passwordnya. Nah, saat kita mengubah password pada sinyal kedua atau SSID 2, maka sinyal pertama tidak akan terpengaruh, tidak perlu mengganti password. Usernya tidak usah mengganti password baru pada SSID 2 ya, pengguna sinyal pertama tadi. Tapi pengguna sinyal kedua yang SSID 2 harus mengikuti password baru. Jadi itu salah satu cara yang kami gunakan teman-teman, lebih mudah dalam pengelolaan WiFi di tempat kami, lebih efisien dan lebih nyaman selama ini ya. Dan mungkin cara ini bisa teman-teman praktekkan di tempat teman-teman. Dan mungkin akan kita bagi cara yang lebih baik, lebih aman juga. Tapi teman-teman perhatikan ya, saat teman-teman membagikan password WiFi,
baik SSID 2, baik SSID 1, SSID 2 dan seterusnya, ada yang bisa akses atau bisa dapat passwordnya, maka dia juga bisa akses pengaturan routernya teman-teman. Jadi dia juga bisa akses ini. Nah, jika dia tahu username dan passwordnya, dia otomatis bisa masuk ke pengaturan. Jadi syarat untuk kita masuk ke pengaturan ini, pengaturan routernya, ini adalah menggunakan perangkat yang terhubung ke router, baik melalui kabel, misalkan komputer ini ya terhubung melalui kabel, atau smartphone yang terhubung melalui WiFi yang ada di routernya atau access point-nya itu. Nah, semisal ini dia sudah terhubung WiFi, maka dia bisa membuka halaman ini, halaman untuk login pengaturan perangkatnya. Tapi asalkan dia tidak tahu passwordnya ini, tidak masalah. Tapi jika ada yang tahu passwordnya ini, maka dia akan bisa akses halaman pengaturannya. Jadi kita bisa tahu dan paham ya, sehingga WiFi kita lebih aman. Kita bagikan boleh, tapi juga kita pantau ya, dan orang-orang terpercaya juga, dan atau orang-orang yang nggak paham cara pengaturan di sini mungkin tidak akan mengganggu di pengaturan perangkatnya. Oke teman-teman, itu dulu tips dari kami, cara dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.